Mbak Robiah sudah ditampilin belum, Mbak? Sudah, Mbak. Di slide show, Mbak. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini mendapatkan pembahasan mengenai penelitian etnografi. Lanjutnya, Mbak. Perkenalan dulu, dari kelompok 2 ini, saya, Penny Rusamsia, ada rekan saya, Mas Dani, dan Mbak Robiah. Baiklah, penelitian etnografi merupakan salah satu strategi penelitian kualitatif yang di dalamnya peneliti menyelidiki suatu kelompok kebudayaan di lingkungan yang alamiah pada periode waktu yang cukup lama dalam pengumpulan data utama, data observasi, dan data wawancara. Nah, kebudayaan di sini meliputi perilaku, kepercayaan, dan bahasa dari budaya itu tersendiri. Di sini di dalam penelitian etnografi terdapat jenis-jenis. Yang pertama yaitu etnografi realis, yang mana pandangan objek terhadap situasi biasanya ditulis dalam sudut pandang orang ketiga, melaporkan secara objektif mengenai informasi yang dipelajari daripada objek penelitian di lokasi tersebut. Yang kedua yaitu etnografi pengakuan, yang mana laporan pengalaman kerja lapangan dari etnografer tersebut. Yang ketiga, riwayat hidup. Di sini studi tentang satu individu yang berada dalam konteks budaya kehidupannya. Selanjutnya, autoetnografi, refleksi dari seseorang mengenai konteks budayanya sendiri. Yang kelima, mikroetnografi, studi yang memfokuskan pada aspek khusus dari latar dan kelompok budaya. Yang keenam, studi kasus etnografi, analis kasus dari seseorang, kejadian, kegiatan dalam perspektif budaya. Yang ketujuh, etnografi kritis, merespon kondisi masyarakat kontemporer yang mengasumsi bahwa sistem relasi kuasa, prestis, dan otoritas kecenderungan memarginalkan individu yang berasal dari kelas, ras, dan gender yang berbeda. Yang kedelapan, etnografi feminis, yaitu studi mengenai perempuan dalam praktek budaya yang merasakan pengekangan akan hak-haknya. Yang kesembilan, etnografi postmodern, suatu etnografi yang ditulis untuk menyatakan keprihatinan mengenai masalah-masalah sosial, terutama mengenai kelompok marginal. Yang terakhir yaitu novel etnografi, karya fiksi yang berfokus pada aspek budaya suatu kelompok. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Mas Dani. Untuk yang selanjutnya yaitu karakteristik utama penelitian dari etnografis. Dengan pendekatan etnografi yang beragam yang diidentifikasi dalam pendekatan realis, studi kasus, dan juga kritis. Tidak mudah untuk mengidentifikasi karakteristik yang mereka miliki bersama. Namun bagi mereka yang belajar tentang etnografi, karakteristik berikut biasanya menggambarkan studi etnografi. Dalam karakteristik etnografi ada beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu tema budaya, yang kedua grup berbagi budaya, ketiga pola perilaku, pekerjaan, deskripsi, konteks, dan juga rivalitas. Untuk yang pertama yaitu tema budaya. Untuk karakteristik yang pertama, tema budaya. Etnografer biasanya mempelajari tema budaya yang diambil dari antropologi budaya. Para etnografer tidak berani terjun ke lapangan untuk mencari apapun yang mungkin mereka lihat dengan sembarangan. Sebaliknya, mereka tertarik untuk menambah pengetahuan tentang budaya dan mempelajari tema budaya tertentu.
Hal ini sesuai dengan nama penelitiannya, yaitu peneliti etnografis yang dimana terfokus kepada kebudayaan. Untuk yang kedua yaitu karakteristik grup berbagi budaya. Nah, dalam karakteristik yang kedua ini maksudnya dalam suatu penelitian itu banyak sekali sub-sub penelitian. Semisal di sana dijelaskan dalam suatu kelas. Semisal dalam kelas tersebut ada yang namanya kelas membaca. Nah, namun ketika melakukan penelitian dalam suatu kelas atau kelompok membaca tersebut meneliti atau lebih terperinci lagi meneliti tentang bagaimana cara membaca mungkin per kelasnya. Untuk yang selanjutnya yaitu yang ketiga, pola perilaku, kepercayaan, dan bahasa bersama. Peneliti etnografi mencari pola perilaku, kepercayaan, dan bahasa bersama yang diadopsi oleh kelompok berbagai budaya dari waktu ke waktu. Karakteristik ini memiliki beberapa elemen di dalamnya, yaitu kelompok berbagi budaya perlu mengadopsi pola bersama yang dapat dilihat oleh etnografer. Pola bersama dalam etnografi adalah interaktif sosial umum yang stabil sebagai aturan dan juga harapan kelompok-kelompok tertentu. Untuk yang ketiga, untuk yang keempat yaitu pekerjaan lapangan. Nah, karakteristik ini mengumpulkan data melalui menghabiskan waktu di lokasi partisipan, di mana mereka bertempat tinggal, bekerja, ataupun bermain, untuk memahami dengan baik pola suatu kelompok budaya. Untuk yang selanjutnya, yang kelima yaitu deskripsi, tema, dan juga interpretasi. Nah, dalam suatu penelitian pasti ada yang namanya mendeskripsikan suatu penelitian dan juga menentukan tema. Nah, dalam peneliti etnografi ini menggambarkan dan menganalisis kelompok berbagi budaya dan membuat interpretasi tentang pola yang dilihat dan didengar. Selama pengumpulan data, etnografer mulai memasukkan studi dan terdiri dari menganalisis data untuk deskripsi individu dan juga kelompok. Kemudian menganalisis pola perilaku, kepercayaan, dan juga bahasa. Untuk yang keenam yaitu konteks atau pengaturan. Etnografer menyajikan deskripsi, tema, dan interpretasi dalam konteks atau setting kelompok berbagi budaya. Konteks konteks etnografi adalah latar, situasi, atau lingkungan yang melingkupi kelompok-kelompok budaya yang dipelajari. Seperti sejarah, agama, politik, ekonomi, dan juga lingkungan. Dan yang terakhir adalah refleksi penelitian. Peneliti etnografi membuat interpretasi dan menulis laporan mereka secara refleks. Dalam etnografi mengacu pada peneliti yang menyadari dan secara terbuka mendiskusikan perannya dalam penelitian dengan cara menghormati situs dan juga peserta. Untuk yang selanjutnya yaitu langkah-langkah penelitian etnografis. Slide selanjutnya, Mbak. Nah, dalam langkah-langkah di sini terdapat beberapa langkah untuk melakukan penelitian etnografis. Yang pertama, mengidentifikasi maksud dan juga jenis desain dan juga kaitan maksud dengan masalah penelitian. Langkah pertama yaitu melakukan penelitian dengan cara mengidentifikasi mengapa kita perlu melakukan penelitian tersebut dan juga menentukan desain penelitian yang kita gunakan dan juga menentukan masalah atau menemukan masalah yang ada dalam lapangan untuk dilakukan suatu penelitian. Yang kedua, diskusi pertimbangan persetujuan dan akses. Nah, dalam suatu penelitian pasti ada namanya persetujuan dan juga akses atau jalan.
persetujuan ini digunakan untuk mempermudah suatu penelitian untuk mendapatkan izin dari tempat institusi ataupun tempat yang ingin dilakukan penelitian, dan juga akses atau jarak yang ditempuh yang sekiranya tidak menyulitkan peneliti. Untuk yang ketiga, untuk yang ketiga itu menggunakan prosedur pengumpulan data yang tepat. Nah, tadi sudah dijelaskan beberapa jenis penelitian etnografi ini, beberapa contoh diantaranya etnografi kritis, realis. Nah, di situ sudah terlihat kan ya tulisannya walaupun kecil-kecil. Ya. Untuk slide selanjutnya, Mbak. Nah, untuk yang keempat yaitu menganalisis dan juga interpretasi data dalam desain. Nah, dalam suatu penganalisis yang contohnya saja etnografi realis. Dalam menganalisis harus mengembangkan detail deskripsi latar budaya untuk membangun konteks kelompok yang sedang dipelajari. Nah, itu dalam kolom sudah tertera di sana yang poin-poin atas itu analisis dan tafsir data untuk suatu penelitian. Untuk yang selanjutnya, Mbak. Nah, untuk yang terakhir yaitu tulis laporan konsisten dengan desain Anda. Nah, setelah mengumpulkan informasi, analisis data terdiri dari mendeskripsikan, menganalisis dan menafsirkan. Beberapa peneliti ketika melakukan etnografi kritis akan mengidentifikasi perubahan yang perlu terjadi dan akan secara aktif mengadvokasi dan merencanakannya. Saat menulis laporan penelitian akhir, etnografer atau peneliti Stadikatus menerapkan praktik yang konsisten dengan desain mereka, seperti bersikap objektif atau mendukung, menggeneralisasi temuan, dan juga mendiskusikan bagaimana mereka dalam berpartisipasi dalam suatu proses penelitian. Ya, mungkin itu saja dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Alda. Untuk yang selanjutnya mengenai contoh penelitian etnografi, yaitu contoh etnografi dalam kehidupan sehari-hari adalah meneliti kebudayaan kelompok sosial budaya yang ada di lingkungan sekitar. Hal yang dapat diamati untuk penelitian etnografi diantaranya yang berkaitan dengan pola perilaku, sistem kepercayaan, bahasa, maupun nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penelitian etnografi adalah mengamati kehidupan pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar tempat tinggal. Demikian yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, izin bertanya, boleh enggak? Boleh, Mas Komar. Iya, ya. Yang saya ingin tanyakan di sini adalah tadi mengenai kebudayaan. Nah, di dalam kita meneliti sebuah kebudayaan itu adalah yaitu ciri-ciri atau karakteristik yang kita teliti itu adalah seperti apa. Dalam artian begini, kan di dalam penelitian itu adalah nanti harus dibutuhkan ciri-ciri mana yang paling bagus, yang penting yang kita teliti. Dan juga ketika melakukan wawancara, yaitu orang-orang yang bisa dimasukkan ke dalam data atau sebagai observasi itu seperti apa, Mbak? Kan juga nanti ketika dalam wawancara tersebut ada orang yang bohong gitu. Kalau di dalam hadis tersebut
kalau yang dusta itu tidak bisa dijadikan sebagai sanad gitu. Kalau di dalam penelitian ini seperti apa, Mbak? Terima kasih. Yo, silakan. Ya. Terima kasih Mas Omar. Untuk mengetahui ciri karakteristik dari penelitian ini di lapangan kayak gitu ya tentang budaya. Karakteristik itu sesuai dengan judul atau tema apa yang kita mau ambil. Seandainya kita ingin meneliti mengenai pendidikan multikultural antara nilai-nilai multikultural antara masyarakat Tionghoa dan Islam seandainya kayak gitu ya udah. Nah dari situ kita hanya meneliti tentang karakteristik apa saja sih yang meliputi aspek dari nilai-nilai multikultural dari agama Islam dan dari agama Tionghoa itu sendiri. Nah itu seperti itu kalau untuk apa sih karakteristik yang bisa diambil dari penelitian etnografi itu sendiri. Nah kalau untuk di lapangan saat kita ke lapangan untuk melakukan observasi atau wawancara atau mengambil informasi dari apa yang ingin kita teliti itu, apabila responden atau orang yang kita wawancaranya itu berbohong, tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Nah, penelitian etnografi ini sebelumnya adalah penelitian yang penelitiannya itu cukup lama, butuh waktu yang lama dalam mengumpulkan datanya. Jadi tidak hanya satu orang saja yang kita amati atau kita wawancarai, tapi semuanya, apalagi budaya. Budaya itu kan bisa enggak satu orang saja yang diwawancarai, tapi budaya itu kan luas kan, Mas, banyak. Bisa dari orang ini, orang ini, orang ini, dan seperti Bapak tadi itu menjelaskan bahwasanya tidak hanya orang itu saja, tapi dari temannya itu terhadap orang itu bagaimana menyampaikannya seperti itu. Jadi kalau untuk masalah bohong sesuatu itu informasi bohong atau tidaknya itu bisa dilakukan dengan cara yang penelitian yang cukup lama kayak gitu agar mendapatkan suatu informasi yang relevan dan efektif terhadap apa yang kita ingin ambil nanti kayak gitu loh informasinya seperti itu Mas. Iya berarti Mbak nanti misal gini. Nah, ketika nanti sebuah permasalahan di lapangan ketika kita wawancarai yaitu seseorang yang tempat kita wawancarai tersebut dalam artian begini. Ya. Ketika kita sudah atau melakukan wawancara dengan sebuah tokoh misal, tetapi yaitu hasil yang diceritakan oleh lapangan tempat kita wawancara itu adalah tidak sesuai. Kemudian nanti ketika kita sudah selesai untuk menganalisis atau membuat sebuah tesis maupun laporan, kemudian ketika sebuah tokoh ini adalah kita ketahui bahwasanya dia adalah bohong, dalam artian tidak sesuai ceritanya dengan kenyataan yang ada. Bagaimana cara kita untuk mengatasinya hal demikian tersebut dan langkah-langkah kita seperti apa, Mbak? Gini Mas, namanya sebuah penelitian itu ya adanya tidak kesamaan antara realita dan tidak sesuai kayak gitu ya Mas ya dengan kenyataannya apa yang kita pandang tidak sesuai dengan realita yang ada di situ. Nah itu kayaknya sudah lumrah ya Mas, sudah biasa. Tetapi kita bisa nepis ketidaksamaan antara yang kita harapkan dengan realitanya itu kan bisa dengan cara kita mencari data terus, mencari data tidak hanya dari informasi, tidak hanya dari responden 1, tapi responden 2, responden 3, dan responden 4 juga bisa kita mencari atau menggali informasi yang akurat seperti itu, Mas. Kan lama itu kan jangka penelitiannya itu. Otomatis kita nggak mungkin lah lama seandainya berbulan-bulan sampai berperiode-periode tidak menemukan yang aktual, tidak menemukan yang
apa namanya yang masa bohong terus kita nggak mungkin. Itu mungkin kesalahan dari kitanya yang meneliti kayak gitu. Mungkin tidak teliti atau tidak mencari tahu secara detail apa sih yang sebenarnya terjadi seperti itu, Mas. Oke, jadi memang dalam penelitian etnografi ini juga ada cross check sumber. Nah, itulah ya. Jadi cross check sumber ini juga perlu karena kan salah satu uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif itu kan ada triangulasi. Nah, jadi ketika misalnya ada informasi yang bohong, ini nanti akan ketahuan dari hasil triangulasi sumber misalnya. Atau triangulasi teknik. Nah, nanti akan ketahuan. Nah, apalagi penelitian etnografi ini bukan penelitian yang wawancaranya sesaat, pengamatannya sesaat. Tetapi ini mencoba mendalami kok. Karena kan mencoba memahami budaya. Memahami sebuah budaya itu tidak cukup sehari 2 hari loh itu ya. Iya, karena budaya itu kan kalau dilihat dari pengertiannya kebudayaan, unsur-unsurnya itu kan menurut Kuncaraningrat itu kan ada 7. Dari 7 unsur itu kan kalau penelitinya itu cerdas ya atau cerdik, cermat, itu kan masing-masing unsur itu kemudian akan dicoba digali, Mas. Dari 7 unsur apa namanya kebudayaan itu tadi. Katakanlah misalnya bagus tadi ya, misalnya pendidikan karakter di lingkungan keluarga Nasrani dengan Muslim, lah ini kan. Oh apa bisa Pak? Bisa, wong agama itu kan kalau menurut Kuncaraningrat kan bagian dari kebudayaan. Artinya bukan kemudian saya mengatakan Islam itu budaya, tetapi Islam itu agama wahyu, tapi refleksi implementasi Islam itu kan sudah banyak mengandung muatan budaya. Orang Islam mendidik anak itu kan tidak murni sumbernya itu dari Al-Quran. Tetapi kan dari Al-Quran yang sudah ditafsirkan. Nah, ketika Al-Quran sudah ditafsirkan, maka di situ unsur budaya itu masuk. Unsur budaya dari unsur mana? Dari unsur pemikiran, filsafat hidup, ya, bahasa, ini ya. Jadi kan unsur dari kebudayaan itu kan ada filsafat, ada kebudayaan, ada alat, ada apa misalnya ideologi, kemudian ada apa lagi gitu kan. Nah ini kan akan sangat mempengaruhi. Nah, untuk mengkaji ini, kalau kita mau jujur, butuh waktu lama. Nah jadi kalau ada yang bohong ketahuan, wong kita di situ lama kok akan selalu nanya pada orang ini, orang itu. Jadi yang nanti bohong itu ketahuan tuh, akan ketahuan. Tapi kalau kita datang ke situ hanya sehari, ya nggak ketahuan, karena kita hanya ketemunya si A saja atau si B saja. Tapi kalau di situ misalnya sampai 1 bulan, kita dianggap kayak warga sendiri, orang kan kadang terus cerita, "Saman kemarin ke sana ya, Mas, Mbak kemarin ke sana ya?" "Iya." Itu Bapak itu kalau cerita tuh seringnya nggak bener. Loh, nggak benernya gimana? Lah coba Saman kemarin dia cerita tentang apa? Nah kan kayak gitu akan muncul itu ya. Jadi keakraban antara peneliti dengan subjek yang diteliti, ketika kita membaur, itu kan kemudian kejujuran itu kan muncul ya. Jadi tidak ditutup-tutupi lagi. Contoh misalnya, ini contoh, tapi ini bukan penelitian etnografi ya. Tapi kasus ketika kami melakukan kegiatan KKN lah dulu ketika S1. Nah, ketika melakukan kegiatan KKN, begitu datang ke sana, tuntutan masyarakat itu kan sangat banyak. Harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, gitu kan. Nah, tapi kami ini kan pendekatannya kan pendekatan budaya. Pokoknya ada kegiatan rapat apa, datang. Ada kegiatan yang sampai malam jam 2 ikut. Ya, kegiatan sholat kita sebar ke semua musola masjid yang ada di sana. Pokoknya berbagi. Pokoknya setiap sholat maghrib, isya,
ini anggota KKN ini harus disebar ke beberapa tempat ibadah itu. Ada pertemuan pemuda, ikut. Nah, akhirnya apa? Dari pemuda sana akhirnya ngaku, Mas. Mas, jujur ya, dulu waktu pertama kali datang ke sini, itu kami sudah merancang begini loh. Pokoknya nanti KKN datang tuh kita minta ini, kita minta ini, kita minta ini. Nah, gitu kan. Tapi begitu melihat ini teman-teman KKN ini di sini membaur kayak gini, ini kok kami jadi nggak tega ya. Nah, gitu kan. Nah, artinya ini kan ya sekedar contoh saja. Ketika seorang peneliti membaur lama, itu kan kemudian sekat-sekat itu kemudian seolah-olah jadi hilang sehingga cerita itu menjadi sesuatu yang sebenarnya. Tapi kalau hanya sehari, 2 hari, wah aku yakin lah ibaratnya kayak sampan itu nyari calon pasangan hidup kalau baru kenal sekali, ketemu 2 kali, nggak mungkin bisa menyelami kedalaman perasaannya. Tapi kalau sudah berkali-kali, hanya kan paham. Ya, nah maksud saya etnografi itu nanti akan bisa menguak ya kebohongan itu karena lamanya berinteraksi dengan orang yang berbeda untuk kemudian kita menanyakan sesuatu yang sama. Oh dulu saya juga begitu kok. Ada tokoh yang dengan masyarakat itu jarang sekali bergaul. Kita datang ke sana. Ini pemuda-pemuda juga pada bingung loh. Kok KKN pada ke sana sih Mas? Loh, emangnya kenapa? Oh itu kan orangnya kan nggak pernah baur ke masyarakat. Kenapa KKN datang ke sana? Jadi tokoh-tokoh pemuda itu ada mempersoalkan itu ketika kami ke sana. Nah dia nggak tahu bahwa kami KKN ini kan harus membaur untuk semuanya, mencari informasi kepada semua level agar apa yang akan kami lakukan ini benar-benar sesuai dengan harapan mereka. Ini bukan penelitian etnografi, tetapi ini bagian dari contoh kalau kami pada saat itu jadi peneliti etnografi, ya begitu itu. Awalnya itu seolah-olah banyak yang ditutupi, tapi lama-lama kemudian terbuka dengan sendirinya tanpa kita bertanya itu cerita itu muncul. Nah saya yakin kalau nanti Mbak Penny ataupun yang lainnya itu akan melakukan penelitian ini tadi bagus ya, misalnya pendidikan karakter di lingkungan keluarga Tionghoa dengan keluarga apa gitu lah. Bisa jadi itu nanti. Jadi dari sisi etnografi antropologinya itu akan sangat bagus ya, apa namanya, menggambarkan bagaimana ini tradisi Tionghoa, bagaimana nih tradisi Muslim Jawa atau Muslim dari luar Jawa ini kan dalam melakukan pendidikan karakter bagi anak-anaknya dalam keluarga. Nah, kalau ada yang tertarik itu kan ini menjadi sesuatu yang menarik juga, gitu ya. Jadi ini mencoba melakukan kajian etnografi, ya antropologi pendidikan, ya menguak ya beberapa karakteristik pendidikan karakter dalam lingkungan keluarga dengan budaya yang berbeda, latar belakang budaya yang berbeda. Ya, budaya itu bisa agama, bisa itu tadi ya ras, ya suku, gitu, dan lain sebagainya. Baik, saya kira cukup untuk etnografi ya. Kita sekarang masuk ke campuran. Silakan nih campuran. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini akan menjelaskan tentang penelitian mixed method atau campuran. Penelitian ini adalah bukan penelitian yang baru, penelitian yang bersifat sudah lama. Karena penelitian ini yang berorientasi pada tindakan dengan menggunakan metode kuantitatif maupun metode kualitatif. Maksudnya dalam pelaksanaan suatu penelitian ini bisa berjalan secara bersamaan. Ataupun di sini bisa kualitatif dulu ataupun kuantitatif dulu. Namun dalam beberapa kasus kualitatif dan kuantitatif ini bisa berjalan secara bersamaan. Dalam beberapa penelitian yang
baru-baru ini banyak sekali penelitian tentang mixed method, baik di situ penelitian yang dilakukan oleh S1, S2 ataupun S3. Dalam artian mixed method ini sudah lazim digunakan oleh para mahasiswa ataupun akademisi. Ataupun mixed method itu ya adalah sebuah penelitian data ataupun yang secara proses itu selalu bersamaan. Jadi tujuan dari karakteristik dari mixed method ini adalah tujuan penelitiannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada penelitian yang secara komprehensif yang tidak cukup mampu dijawab oleh peneliti apabila hanya menggunakan satu metode saja. Jadi harus menggunakan dua metode. Dominasi utamanya adalah pada tuntutan pertanyaan-pertanyaan peneliti yang mencakup tentang hasil atau outcomes kuantitatif maupun tentang proses-proses kualitatif. Jadi penelitian ini memang harus menggunakan kedua penelitian ini harus mixed method ini harus menggunakan kedua penelitian ini, yaitu karena untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab satu penelitian saja. Filosofi dari penelitian ini bersifat praktis dan terapan karena dapat menyelesaikan masalah-masalah yang kekinian. Untuk jenis-jenis penelitian mixed method biasanya itu digunakan pada penelitian pengembangan, ataupun di sini terkait tentang evaluasi program penelitian kualitatif, ataupun di sini pendidikan, kebijakan, penelitian tindakan kelas dan lain-lain. Itu sedikit dari mixed method yang bisa kami jelaskan. Terima kasih. Baik, silakan. Yang mau minta penjelasan lebih detail lagi. Saya, Pak. Ya, silakan, Mbak. Ini kan penelitian mixed method ya, atau penelitian campuran. Nah, tadi pemateri menjelaskan bahwasanya penelitian kualitatif dan kuantitatif itu bisa beriringan. Nah, contoh seperti apakah penelitian seperti apa yang bisa dilakukan secara beriringan tersebut di dalam pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam? Terima kasih. Oke, silakan langsung, Mas. Baik, contoh untuk penelitian mixed method yang bisa berjalan beriringan, biasanya itu digunakan pada penelitian terkait dengan, contohnya kita akan meneliti tentang siswa-siswa setelah SMA itu nanti akan kemana? Apakah dia akan melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun ke pekerjaan, mencari pekerjaan gitu. Nah, jadi penelitian method ini akan meneliti dulu terlebih dahulu lingkungannya itu akan seperti apa, mendukung siswa untuk melanjutkan perkuliahan atau di situ ingin melanjutkan ke pekerjaan tadi, mencari pekerjaan tadi. Jadi penelitian kualitatif itu nggak akan kuat untuk menjelaskan tentang penelitian, oh ini nanti akan langsung ke kuliah, itu nggak bisa. Tapi penelitian kuantitatif nanti akan bisa menjelaskan, oh karena jumlah di daerah ini seperti jumlahnya sekian, nanti akan melanjutkan sekian. Nah, jadi bisa dihitung untuk penelitian kuantitatif. Jadi berjalannya beriringan. Begitu Mbak Penny. Silakan Mbak Penny juga boleh ya mempersoalkan lagi kalau misalnya jawabannya belum memuaskan. Iya. Itu kan contoh kayak signifikannya. Kalau seandainya nih, ini loh contoh skripsinya atau tesisnya. Ini judulnya kayak gitu, variabelnya gitu loh Mas. Jadi kita bisa punya bayangan. Oh ternyata metode campuran atau mixed method ini seperti ini kayak gitu. Oh dan biasanya meneliti tentang kayak gini gitu loh Mas, variabelnya kalau boleh dijelaskan gitu. Oh, kalau itu nanti mungkin bisa diperjelas sama Pak Sabar yang sudah ahlinya.
Kalau saya masih belajar ya, Pak. Ya, jadi Mantap, Mas. oh silakan Mas Komar mau nambahkan, silakan. Begini Pak. Kalau sudah senang dari Suaranya belum keluar, Mas. Kok dimute lagi Mas Komar piye? Ya, jadi begini ya, saudara sekalian. Mas Komar, jadi mau Iya, bicara? Pak. Ya, silakan. Kalau masalah ini adalah masalah penelitian campuran ini adalah bisa dikatakan gabungan dengan kualitatif dan kuantitatif. Bisa dikatakan dengan R&D gitu kan Pak ya? Bukan, Enggak. beda. Bukan, berbeda Mas, Beda berbeda. lagi. Berbeda ya? Ayo, nambahin apa kamu? Begini, kalau pengertian saya seperti ini Pak, gitu masalah ini. Contohnya seperti ini, ketika orang yang meneliti sebuah permasalahan itu adalah ketika dia menganalisis yaitu media dengan yaitu metode pembelajaran misal gitu. Dalam artian gini, nanti dia mencampurkan yaitu metode pembelajaran atau dia mencontohkan dari media pembelajaran dengan peningkatan kualitas siswa dengan menggunakan yaitu metode pembelajaran tersebut. Cuman itu Pak, saya kirain R&D. Jadi begini, penelitian mixed method itu adalah penelitian yang data kualitatifnya kemudian diperkuat dengan data kuantitatif. Atau data kuantitatifnya diperkuat dengan data kualitatif. Tapi dalam konteks yang sekarang ini kan berarti kualitatif didukung atau diperkuat dengan data kuantitatif. Nah, tidak mudah memang. Tidak mudah. Kenapa? Satu, paradigmanya sudah beda. Kualitatif itu kedalaman, kuantitatif itu keluasan. Jadi kualitatif itu yang dibidik itu adalah kedalaman informasi atau data. Kemudian kuantitatif itu keluasan jangkauan yang diteliti. Ini biasanya akan sulit di situ. Kualitatif itu cukup 1, 2, atau 3 orang. Kuantitatif itu butuh sampel yang representatif dari populasinya. Populasinya ada berapa, kemudian sampelnya berapa. Dan itu pun akan sangat tergantung apakah pengambilan sampel itu didasarkan pada prediksi tingkat kesalahannya berapa persen, nah, ya, tingkat kesalahan 1%, 5%, 10%, 20%, karena itu nanti akan berimplikasi pada jumlah sampel. Itu kalau misalnya penelitian kuantitatif akan dipakai untuk membackup itu ya. Nah, oleh karenanya yang sangat mudah ini adalah mixed method yang data kualitatif itu ditopang dengan data kuantitatif dalam bentuk prosentase. Ini akan lebih mudah ya. Jadi data prosentase ini akan lebih mudah karena tidak membutuhkan hitung-hitungan yang rumit gitu. Namun demikian kami dulu juga pernah melakukan mixed method itu kualitatif didukung dengan kuantitatif. Tapi rumit sekali saya sendiri kalau sekarang disuruh melakukan atau menjelaskan soal itu nggak bisa juga saya menjelaskan itu ya untuk hasil temuan dari kuantitatifnya. Loh, saat itu kami menghadirkan dokter ahli statistik dari UNY atau dari UGM kok itu untuk mengolahnya dan untuk menceritakan atau mendeskripsikan dari hasil hitung-hitungannya itu loh. Nah, ini bagaimana kita menginterpretasikannya. Jadi serius sih. Jadi serius. Jadi, itu karena memang bukan pakai
statistik yang deskriptif ya, tapi menggunakan statistik yang inferensial. Jadi agak rumit bagi saya. Bagi Pak Imam Mahali enggak ya, atau bagi Pak Sukiman enggak ya, karena beliau ini sudah terbiasa dengan itu gitu kan. Kalau saya tidak membiasakan. Saya sudah lama tidak membiasakan diri bergulat dengan statistik gitu. Ya meskipun dulu saya di S2 sosiologi itu juga ada ya, jadi metode penelitian kuantitatif. Dan insya Allah nilai saya nggak jelek gitu. Nilai metode kuantitatif nggak jelek. Karena waktu itu saya banyak jadi rujukan teman-teman untuk kemudian mengolah, ini gimana caranya menghitung. Saya bisa waktu itu, tapi sekarang kok udah lupa, gitu, karena lama saya nggak pernah melakukan penelitian kuantitatif. Nah kalau Pak Sukiman, karena waktu S2-nya dari UNY, itu kalau nggak keliru itu teknik evaluasi kalau nggak keliru. Jadi kan sering berpapasan dengan hitung-hitungan angka, gitu kan. Maka beliau ketertarikannya pada kuantitatif itu kuat ya. Kalau saya karena terbiasa di tradisi sosiologi baru, jadi sosiologi baru kan sosiologi kualitatif itu ya, makanya kemudian begitu. Nah, bisa tetapi agak rumit kalau kualitatif ditopang, didukung dengan data kuantitatif. Ini rumit bener. Jadi dulu saya Profesor Munib ya, dulu kan belum profesor kan, jadi kolega dengan saya penelitian bersama dengan almarhum Pak Abdullah Fajar ya, kemudian dengan teman-teman yang lain, nah itu mencoba melakukan itu. Tapi kalau saya sekarang disuruh menjelaskan rumus dan bagaimana menginterpretasinya, saya sudah tidak bisa itu ya. Tapi kami pernah. Tapi kalau hanya sekedar prosentase enggak masalah. Gampang. Nah, itu kan statistik paling gampang, itu statistik deskriptif itu. Paling gampang. Nah, jadi saya kira begitu ya. Mempertemukan itu agak susah karena paradigmanya sudah beda. Kedalaman, keluasan. Gitu loh. Yang kualitatif enggak perlu banyak-banyak orang. Yang ini ya harus representatif lah. Ini kan pakainya kan sampling purposif, sampling snowball yang kualitatif itu kan. Nah kalau yang ini kan enggak ini, ya bisa stratified random sampling gitu kan, atau pakai random sampling. Nah ini kan susah untuk bisa di ini. Nah tapi ada juga yang kemudian mencoba mencari itu tadi, bagaimana supaya kemudian bisa. Dan nyatanya bisa, meskipun saya waktu itu terlibat dalam tim, kalau sekarang disuruh menjelaskan, lupa. Tidak bisa saya. Baik ya, jadi saya memang jujur mengakui, lama saya nggak pernah ini. Nggak tahu kalau ke depan nanti saya tertarik lagi untuk belajar statistiknya. Tapi artinya, saudara yang nanti belajar statistik, kalau bisa, kalau sudah menguasai, jangan dilupakan. Karena kalau sudah terlanjur lama seperti saya ini, untuk kembali mengingat-ingat rumus-rumus, hitung-hitung itu susah. Nah, saya S1 kan mata kuliah statistik pendidikan kan juga dapat A. Di sosiologi S2 kan juga dapat A, gitu kan. Artinya kalau dari sisi nilai yang saya peroleh itu kan harusnya saya itu kan ahli gitu kan. Tapi keahlian itu kan butuh pembiasaan supaya tidak hilang. Seperti saudara ini, kalau sudah selesai mata kuliah nilainya dapat A, kan belum tentu ingat juga. Lupa dengan apa yang sudah